kesempatan ini saya hendak menjelaskan salah satu paham dalam sejarah filsafat Cina, yaitu paham Mohinisme, dan juga salah satu ajarannya yaitu cinta universal. Mohinisme adalah salah satu sekte atau aliran pada zaman Konfusianisme. Aliran ini didirikan oleh Moji sendiri, dan Moji itu adalah seorang filsuf Tiongkok. Moji pernah bergabung atau menjadi salah satu murid dari aliran Konfusianisme sebelum ia mendirikan alirannya sendiri. Moji sangat membenci akan peperangan dan kebencian serta kejahatan, tapi sangat mencintai akan perdamaian dan keadilan. Apa ajarannya itu? Salah satu ajarannya adalah cinta universal. Nah, apakah cinta universal? Cinta universal sangat berbeda jauh dengan cinta erotis yang lahir karena nafsu, atau cinta egois, atau cinta diri sendiri. Cinta itu hendaknya bersifat universal. Cinta yang bersifat universal tidak berpihak dan tidak memandang latar belakang seseorang. Mohinisme sangat terkenal karena ajarannya. Salah satu ajaran yang sangat terkenal adalah ajaran tentang cinta universal. Konsep cinta menurut mereka adalah konsep cinta yang bukan inklusif atau cinta yang berpihak, tetapi cinta yang diperjuangkan oleh mereka adalah cinta yang tidak berpihak atau cinta yang universal. Ajaran tentang cinta universal ini lahir dari pengalaman hidup Moji. Ia melihat masalah terbesar dalam kehidupan manusia adalah keberpihakan belas kasih terhadap yang satu dan yang lain. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan kita semua supaya mampu mengevaluasi atau merefleksikan tindakan kita yang kurang baik terhadap sesama. Dengan demikian, kita mampu mengubah tindakan atau perilaku kita yang kurang baik akan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Apa inti dari ajaran ini? Inti dari ajaran ini adalah, dengan ajaran cinta universal ini, Moji memperkenalkan filosofi kepedulian. Moji mengajak kita untuk peduli terhadap semua orang tanpa melihat status, agama, ras, bahasa, dan sebagainya. Bagi Moji, kita semua adalah sama. Individu yang satu dengan yang lain tidak ada perbedaannya. Kepedulian tanpa memandang latar belakang inilah membuat manusia menampilkan jati dirinya. Pada dasarnya manusia adalah baik. Inilah jati diri manusia yang sebenarnya. Cinta universal dicetuskan oleh Moji sendiri dan semua pengikutnya bertujuan untuk mengkritik konsep cinta menurut Kongji. Nah, struktur pembagian masyarakat dalam Kongji membuat orang sangat terikat dalam kelompok sendiri. Akibatnya orang dapat mengorbankan orang lain dan keluarga dan kelompoknya. Selain itu juga, cinta seseorang kepada orang lain menjadi berbeda kadarnya, tergantung tingkatannya. Menurut Moji, cinta haruslah bersifat universal dan tanpa syarat. Bencana di dunia ini juga berasal dari kegagalan kita sebagai manusia untuk saling mencintai. Salah satu tugas manusia adalah memberikan dirinya sehingga bermanfaat bagi dunia dan sesamanya. Dengan memberi manfaat bagi dunia dan sesama, kita mampu menghilangkan bencana yang mengancam dunia dan sesama kita. Bencana yang mengancam dunia dan sesama kita itu dikarenakan krisisnya cinta universal. Seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan keluarganya sendiri, dan sangat membenci semua yang ada di luarnya, sebab sikapnya inklusif dan tertutup bagi orang lain. Dengan saling mencintai tanpa memandang latar belakang inilah kita mampu memberikan manfaat bagi dunia dan sesama kita, serta memberikan kebahagiaan terhadap sesama. Bagi Moji, setiap orang sama, baik di dunia ini maupun di surga. Karena itu setiap orang harus memperlakukan sesamanya secara sama dan harus meniru surga yang mencintai sesama tanpa ada perbedaan dan pembagian yang satu dan yang lain. Nah, cinta universal yang dicetuskan oleh Moji ini sesungguhnya sangat kontekstual pada zaman kita dan juga sangat relevan. Kita biasanya hanya mencintai diri sendiri kita, mencintai keluarga dan yang ada sekitar kita. Tapi cinta universal ini hendaknya membuat kita sadar bahwa
cinta ini bukan hanya pada diri sendiri, pada sesama manusia, tapi juga cinta terhadap semua alam semesta, semua ciptaan yang lain, lingkungan hidup kita, sesama kita manusia, maupun hewan, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, sebab mereka adalah bagian dari diri kita. Nah, mari kita menghidupi cinta universal ini bukan hanya terhadap manusia saja, tetapi kepada semua alam semesta. Mari kita menghidupinya dan membuka diri kita supaya kita mampu mencintai secara universal dan tanpa memandang atau membagi-bagikan terhadap yang satu dan yang lain. Terima kasih.